Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi Bapak Ahmad Hamdani, Magister Komputer, dan seluruh teman-teman yang telah berkenan mengklik video presentasi yang saya upload ini. Ada pepatah yang sudah lumrah kita dengar, yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani, jurusan Teknologi Informasi semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Ibrahimi Situbondo, Jawa Timur. Oke, di video kali ini saya ingin presentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi tentang keamanan informasi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menyampaikan abstrak dari materi yang akan saya sampaikan. Pada era pertumbuhan sistem informasi yang sangat cepat, saat ini keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Pada dasarnya, suatu sistem yang aman akan melindungi data di dalamnya seperti identifikasi pemakai, pembuktian keaslian pemakai, serta otorisasi pemakai. Beberapa kemungkinan serangan hacking yang dapat dilakukan seperti intrusion, denial of service, derailer, vandal, hijacking, sniffing, spoofing, dan lain-lain. Ancaman terhadap sistem informasi banyak macamnya, antara lain pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, modifikasi data secara ilegal, kegagalan pada sistem, kesalahan manusia atau kesalahan sumber daya manusia itu sendiri, bencana alam, dan semacamnya. Tujuan dari keamanan informasi yaitu mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang keamanan informasi. Sebelum jauh masuk ke materi, mari kita ketahui dulu apa itu keamanan informasi. Keamanan informasi bisa dikatakan upaya untuk melindungi, mengamankan aset informasi dari ancaman yang mungkin akan timbul dan juga dapat membahayakan aset informasi tersebut. Dan juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun virtual. Definisi lain menyebutkan bahwa keamanan informasi merupakan penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya memastikan atau menjamin kelangsungan sistem dan meminimalisir risiko keamanan sistem tersebut. Mungkin itu sedikit pengertian dari keamanan informasi. Selanjutnya masuk ke tujuan keamanan informasi. Di sini tujuan keamanan informasi ada 3. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Selanjutnya masuk ke tujuan keamanan informasi. Di sini tujuan keamanan informasi ada 3. Yang pertama kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, dan yang ketiga adalah integritas.
Mari kita bahas satu persatu dari tujuan keamanan informasi di atas. Yang pertama dari tujuan keamanan informasi yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan di sini dari tujuan keamanan informasi adalah aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Contoh kerahasiaan di sini adalah seorang administrator tidak boleh membuka atau membaca email milik pengguna. Selain itu, kerahasiaan harus menjamin data-data yang harus dilindungi penggunaan dan penyebarannya baik oleh pengguna maupun administrator, seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, kata sandi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari tujuan keamanan informasi yaitu ketersediaan. Di sini ketersediaan dari tujuan keamanan informasi yaitu adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya untuk menjaga aspek integriti itu tersebut. Dari ketersediaan ini ada yang namanya hambatan. Hambatan dalam ketersediaan ini contohnya adalah denial of service attack atau yang bisa disingkat DOS. DOS merupakan serangan yang ditujukan ke server, di mana banyak sekali permintaan yang dikirimkan ke server, dan biasanya permintaan tersebut palsu, yang menyebabkan server tidak sanggup lagi melayani permintaan karena tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga server menjadi down, bahkan bisa menjadi error. Kemudian yang ketiga dari tujuan keamanan informasi yaitu integrity atau integritas. Integritas dari tujuan keamanan informasi adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa adanya izin pihak yang berwenang, menjaga akuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Seperti halnya dengan perlindungan informasi rahasia, perlindungan integritas juga perlu untuk dilakukan. Bayangkan saja, jika kita memiliki sebuah web atau jual beli online yang diretas oleh hacker, sehingga mereka dapat mengubah harga produk kita menjadi jauh lebih murah. Contoh lain dari kegagalan perlindungan integritas seperti ketika penggunaan website mengunjungi halaman web Anda, namun peretas mampu mengalihkan traffic tersebut ke website palsu. Contoh-contoh serangan tersebut tentu akan membawa kerugian besar untuk perusahaan kita, dan juga perlu diketahui aspek perlindungan integrity tidak hanya akan melindungi keakuratan informasi dari serangan hacker dan semacamnya, namun juga untuk mencegah perubahan informasi yang tidak disengaja, seperti contohnya kesalahan pengguna atau kerusakan sistem. Itulah pentingnya adanya dari integrity tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi keamanan informasi. Ada beberapa strategi yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang terakhir,
mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko. Dari keempat strategi tersebut, jika diterapkan, diharapkan nantinya bisa mengurangi kelemahan dan menurunkan risiko yang terkait dengan teknologi informasi yang berjalan, sehingga kemudian dapat dilakukan proses untuk meredakan risiko dan dapat dikontrol serta dievaluasi nantinya. Kemudian setelah strategi keamanan informasi, kita juga perlu tahu ancaman bagi keamanan informasi. Ancaman informasi ini, ancaman terhadap sistem informasi banyak macamnya, antara lain pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, modifikasi data secara ilegal, kegagalan pada sistem, kesalahan manusia atau sumber daya manusia itu sendiri, dan bencana alam. Ancaman tersebut mendasarkan pada komputer sebagai alat untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Penggunaan sistem berbasis komputer sekarang terkadang menjadi rawan terhadap kecurangan dan pencurian yang pastinya hal tersebut akan terjadi yang namanya penyalahgunaan. Kemudian bencana alam. Bencana alam ini merupakan faktor yang tak terduga yang bisa mengancam sistem informasi dan kesalahan pengoperasian sistem oleh manusia. Juga dapat merusak integritas sistem dan data. Pemasukan data yang salah dapat mengacaukan sistem. Begitu juga penghapusan data. Pelabelan yang salah terhadap pita magnetik yang berisi backup sistem juga membawa dampak buruk kalau terjadi gangguan dalam sistem. Kemudian selain ancaman-ancaman ini, ada juga ancaman dari untuk ancaman keamanan informasi itu bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, ancaman aktif. Yang kedua, ancaman pasif. Ancaman aktif ini bisa terjadi dari sekitar kita. Yang pertama, semisal kecurangan oleh teman kita sendiri atau dilakukan oleh hacker, seperti kejahatan terhadap komputer. Kemudian ancaman pasif, seperti kegagalan sistem. Ancaman pasif ini bisa dibilang bersifat jarang, seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau dari bencana alam, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ancaman berikut merupakan ancaman dari malware. Ancaman dari malware yang pertama bisa dari virus. Yang kedua, worm. Yang ketiga, trojan. Yang keempat, adware. Dan yang kelima, spyware. Kemudian dan yang terakhir dari jenis malware yaitu spyware. Spyware adalah program yang mengumpulkan data dari SIM pengguna. Bahayanya ini, jika komputer kita telah terinfeksi oleh spyware, maka ancaman yang bisa terjadi seperti
bisa selalu terjadi karena semua aktivitas kita telah terekam dan diketahui oleh pencipta semesta. Nah, ini oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati dengan berbagai ancaman-ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan informasi. Kemudian ada risiko keamanan informasi. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko ini mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotoritas dan pencurian, atau dalam bahasa Inggrisnya interception. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi atau fabrication. Yang ketiga, pengaturan yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan atau intrusion. Yang keempat, modifikasi yang terotorisasi. Jadi itu adalah risiko keamanan informasi yang bisa saja terjadi pada kita. Kemudian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian risiko tersebut terdiri dari atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi terhadap aset jenis apa saja yang harus dilindungi dari risiko ancaman informasi tersebut. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko nantinya benar-benar terjadi terhadap keamanan informasi kita yang kita miliki. Kemudian yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut atau perusahaan kita sendiri. Kemudian pentingnya keamanan informasi. Teknologi komunikasi modern. Satu, teknologi pentingnya keamanan informasi. Yang pertama, teknologi komunikasi modern yang membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Karena bukan dunia kita, jadi dunia virtual itu bisa diakses oleh siapa saja. Oleh karena itu, keamanan informasi di sini sangat penting adanya. Kemudian yang kedua, kurangnya keterampilan pengamanan yang dimiliki oleh pemakai. Yang ketiga, untuk menjaga objek kepemilikan dari informasi yang memiliki nilai ekonomis. Dari ketiga ini, itu merupakan pentingnya keamanan informasi bagi kita. Karena dunia virtual itu bisa diakses oleh siapa saja, maka kita harus mengetahui betapa pentingnya keamanan informasi tersebut. Mari kita bahas satu persatu dari kelima jenis malware tersebut. Sebelum itu, kita perlu ketahui apa itu malware. Pengertian dari malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan 2 kata, yaitu kata malicious
yang berarti berniat jahat, dan software yang berarti perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Mungkin itu sedikit perhatian dari malware. Dan kemudian jenis-jenis malware tersebut, yang pertama adalah virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Virus ini dampaknya selain akan menimbulkan dampak kehilangan dokumen dan rusaknya komputer, dampak dari macam-macam virus ialah dapat memperbanyak diri secara otomatis. Selain dapat memperbanyak diri, virus pada komputer juga dapat merusak memori hard disk dan RAM yang merupakan kualitas. Kemudian yang kedua dari ancaman dari jenis ancaman ini bisa juga dari worm. Worm adalah program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Cara kerja worm ini yaitu menyusupi komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer dan bandwidth jaringan. Dan kemudian jenis malware yang ketiga yaitu Trojan. Trojan ini dapat membuat backdoor di perangkat. Trojan adalah program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Trojan ini dapat membuat backdoor di perangkat komputer yang memungkinkan peretas dapat mengakses komputer kita dari jauh. Dengan backdoor Trojan, peretas dapat mengontrol perangkat, memantau, mengunduh, atau bahkan bisa mencuri data serta menyebarkan lebih banyak malware di perangkat Anda. Kemudian yang keempat dari jenis malware ini adalah adware. Adware adalah program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Bahaya dari adware ini dapat mengganggu aktivitas dan juga dapat mencuri data pribadi dari pengguna tersebut. Tipsnya untuk terhindar dari bahaya adware ini adalah jangan sembarang klik jika ada iklan-iklan random, karena biasanya kita akan dibawa ke halaman web yang tidak jelas. Oleh karena itu, jika kita membuka website, itu kan sering muncul iklan-iklan. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana iklan yang benar atau yang bisa berisi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian bentuk. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, seperti fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga dengan adanya keamanan informasi ini, kita kedepannya selaku pengguna informasi baik di internet maupun non internet bisa lebih berhati-hati lagi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.